Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya di materi masih sama tentang daya dukung tanah ya pada pondasi dangkal. Sekarang kita masih di materi yang kemarin, cuma sekarang lebih ke pengayaan soal ya, pendalaman lagi melalui soal-soal gitu ya. Kalau sebelumnya ada satu soal, baru satu soal gitu ya, maka kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal sebelumnya itu diketahui sebuah pondasi gitu ya, dimana kondisinya adalah geser menyeluruh. Nah, untuk sekarang adalah di soal yang kedua, sama seperti soal sebelumnya, bahwasannya data-datanya sama, cuma yang ditanyakan adalah bagaimana izinnya itu mengalami keruntuhan geser setempat. Ya. Keruntuhan geser setempat, maka rumusnya adalah kita pakai keyword aksen. Bedanya adalah ada aksennya ya, kalau misalkan geser setempat itu sama 1,3 untuk pondasi bujur sangkar plus QNQ aksen. Kalau sebelumnya kan nggak ada tuh, tambah 0,4 berat volume PN berat volume aksen. Cuma satu lagi bedanya adalah selain Q aksen ada NC-nya diaksenkan, kemudian kohesinya juga diaksenkan. Selain itu tidak pakai aksen, kayak Q, kemudian berat volume tidak diaksen ya. Jadi sama, Q-nya masih sama pakai data yang di sini, Q-nya. Nah, Q-nya ini ya, berat volume kali dF. Kemudian berat volumenya juga sama, masih pakai yang ini. Cuma C-nya nggak boleh pakai 200 ya, tapi pakainya C aksen. Dimana C aksen diperoleh dari 2/3 dari C yang diketahui. Nah, berarti parameter daya dukungnya tadi kan berbeda. Kalau ini kan NC, N lambda, NQ ya. Nah, sekarang karena di sini geser setempat, maka silakan Anda cari menggunakan grafik yang geser setempat. Ini geser setempat. Dengan titik yang sama, 20 derajat. Ya kan betul ya, saya agak lupa. Iya, 20 derajat. Oke, seperti itu. Silakan cari. Tarik ya, caranya saya rasa mudah. Jangan sampai bingung. N lambda, N aksen lambda, N aksen Q, NC. Kita ambil 20 derajat. Di sini aja ya, karena sih pakai ini. Oke, di sini. Itu yang pertama NC-nya ya, karena di atas saja nggak apa-apa ya. NC-nya berapa? Kita tarik ke sebelah. Sepuluh, 12, 14, 16. Berarti 12, sekitar 12. Ya, mungkin saya tidak terlalu teliti ya, karena ini
gambar ya, atau 11,8 ya, bolehlah 12 juga boleh. Cuma kalau mau teliti silakan ya, kalau pakai pensil lebih teliti sepertinya karena lebih tipis. N key-nya kita tarik lagi. N key kita geser ke bawah ya. Nah, kira-kira di sini 3,5 ya, kira-kira 3,75 atau 3,8. Lambdanya kita tarik. Kira-kira di 1,2, 1,4, 6, 1,8 atau 1,7 lah ya. .7, 3,9. Kira-kira seperti itu ya. Beda-beda dikit nggak masalah. Oke, jaksennya udah tinggal kita masukkan aja ya, 1,3, 13,3 atau 33,3 kalian cek, ditambah Q-nya itu, Q itu berarti tekanan ya, berat volume dikalikan kedalaman 110. Kan di soal yang ini 110 tuh berat volumenya, kedalamannya 3 feet kali NQ aksen. Oke, ditambah 0,4 berat volume kali B-nya 4 kali 1,7. Jadi ketemu 3.631. Maka Q izin sama dengan QO ditambah bagi 3. 3 itu adalah angka keamanannya. Jadi aslinya gini. Aslinya beban ya yang mampu bukan beban sih, daya dukung, kemampuan ya, kemampuan dari suatu struktur itu dia sebenarnya mampu menahan beban 3.631 per satuan luas. Itu kalau hasil hitungan. Cuma saat dilakukan di lapangan, dikerjakan di lapangan, maka tidak boleh kita langsung masukkan 3.631. Tapi kita harus memasukkan parameter yang namanya angka keamanan. Jadi biar aman gitu ya. Artinya awalnya dia tuh sebenarnya kalau dihitung, dia mampu loh ngitung 4.000 atau 3.600. Cuma kalau misalkan nanti buat di lapangan untuk mendesain gedung yang sesungguhnya, ya jangan pakainya yang 3.000 itu ya, itu udah batas itu teh batas gitu ya. Tapi gunakan angka keamanan, setelah dihitung ternyata dia hanya mampu 1.210. Artinya oh ini loh yang paling aman, jadi jangan apa adanya diserahkan ya. Kalau beban itu dikurangi harus ya. Sekali lagi untuk keamanan. Ini diizinkan tekanan ya atau daya dukung, satuannya masih satuan massa atau berat per satuan luas. Nah, kita ubah menjadi Q izin. Ya. Maka Q izin, kalau Q tadi masih satuannya per satuan luas, kalau Q besar izin artinya dia sudah dalam bentuk satuan massa. Ya. Bisa ton, bisa newton. Oh ya, saya belum mengirimkan konversi ya. Sebentar ya, saya kirimkan konversi habis ini nanti saya sertakan. Maka Q izin sama dengan
1210,3 kali luasnya, luas pondasi. Karena dia bentuknya bujur sangkar, luas pondasi berarti luas alas kali alas ya. Maka ketemu kemampuan dia menahan beban itu pada pondasi ini adalah 9,68 ton, seperti itu. Saya sertakan konversi dulu ya. Oke. Untuk konversi sudah saya masukkan. Nah, nih konversi ya macam-macamnya. Silahkan dicek. Nanti berarti kalau feet LP itu adalah satuan Inggris ya. Kalau kita selama ini kan pakainya meter, Newton, itu adalah satuan SI, internasional. Jadi 1 feet itu adalah 0,3048 meter atau 1 feet 1 kaki itu adalah 30,48 cm. Kalau satuan gaya atau LP itu adalah 4,448 Newton. Kalau ke kilogram itu yang KGF ini ya. Kilogram itu KGF. Berarti 1 LP itu adalah 0,4. Jadi kalau di soal ini tadi kan 0,45 ya. Itu kalau dijadikan ke kilogram. Berarti dikali 0,4. Kalau jadikan ke ton berarti dibagi lagi ya. Kan kilogram ke ton berapa? Dibagi 1000. Berarti dibagi 1000 dulu, boleh dibagi 0,4 tadi dulu, atau dikali ya, maaf, dikali 0,4, kemudian dibagi, kan kilogram tuh, kilogram ke ton berarti dibagi 1000, sehingga hasilnya adalah 9,68 ton. Saya ulangi, jadikan ke kilogram atau KGF ya, kalau di tadi, kalau KGF berarti dikali 0,4 tadi, ke 0,4, 4 berapa tadi teh? Kali berarti ya 0,4536 0,4536 kemudian kan kilogram tuh, kilogram kalau jadikan ton berarti apa? Naik ke atas ya, dibagi 1000. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi jangan bingung, oke? Sekarang masuk ke soal ketiga. Ada suatu pondasi, bentuknya bujur sangkar. Ini 11 tuh maksudnya karena saya ngambil dari ini ya. Dari buku ya. Jadi maksudnya ya maaf, sesuai gambar aja. Nah, pondasi gambarnya ini berarti ini bukan berat volume tapi massa jenis ya. Berat volume tuh lambangnya kayak gini. Dari massa ke berat volume berarti dikalikan dengan gravitasi. Oke. Nah, pondasi ini akan memikul beban sebesar, berarti Q-nya, Q izinnya 30.000 kg atau 30 ton ya. Dengan menggunakan angka keamanan 3, berarti Fs-nya adalah 3. Tentukan ukuran pondasi, atau kalau di sini berapakah lebar B-nya gitu ya. Diketahui ini bukan berat volume ya, tapi massa jenis.
Ini salah ya. Jadi harusnya salah inilah ya. Oke, harus nulis ya. Massa jenis lambangnya di sini yang mana? Yang kayak ini. Cuma bukan itu. Kita cari ya. Beda ya antara massa jenis sama berat jenis. Kalau massa itu ya masih belum dikalikan dengan gravitasi. Oke. Massa jenis tanah oke, 1850 kg per meter kubik. Dan satuannya ya kilogram. Maka kita perlu ubah ke berat jenis karena yang kita pakai ya berat jenis ya. Atau berat volume. Maka caranya gimana? Dikalikan dengan gaya gravitasi 9,81. Maka hasilnya adalah, terus jangan lupa ya dibagi dengan 1000. Kenapa di sini dibagi dengan 1000? Karena saya pakai kilonewton ya. Kalau newton aja nggak usah dibagi 1000, tapi karena dijadikan kilonewton, maka dibagi dengan 1000. Oke, dibagi 1000 juga. Karena dari newton ke kilonewton, berarti kan harus dibagi 1000. Dari situ ya. Tapi kalau Anda pengen satuannya dalam newton aja, ya tinggal tadi massa jenisnya kali gravitasi aja. Nggak usah dibagi 1000. Tapi kalau jadikan kilonewton, maka harus dibagi 1000. Kemudian, maka beban total rumusnya gimana? Kalau tadi Ki izin itu adalah Ki kecil kalikan dengan luas, maka kita untuk menentukan ukuran ya, maaf, itu kebalikannya nanti. Beban total di sini satuannya adalah dalam kilogram. Dalam kilogram kita jadikan newton, maka rumusnya adalah 30.000 kilogram kalikan gravitasi. Terus kenapa dibagi 1000 lagi? 30.000 bagi kali 9,81 bagi 1000 lagi. Karena kita mengubah dari newton ke kilonewton. Sebenarnya bebas ya, boleh newton aja juga boleh. Coba kan disamakan sama yang atas ya. Jadi jangan bingung ya, nanti juga kalau misalkan Anda pakai newton aja ya nggak masalah. Nanti kelihatan beda di angkanya, di nol-nolnya beda. Gitu. Maka ketemu 294,3 kilonewton. Oke. Maka itulah dinamakan dengan beban yang akan dipikul oleh pondasi itu atau Ki besar izin. Nah, kemudian kita berarti ini tuh kebalikan cara ngitungnya sama soal 1 dan 2 tadi ya. Soal 1 2 tadi kan diketahui data-datanya, kita diminta untuk menentukan beban total yang diizinkan. Kalau sekarang kebalikan, data-data ukuran fondasi nggak diketahui, tapi beban yang bisa dipikul diketahui. Berarti sekarang kita diminta untuk menentukan ukuran fondasi yang tepat supaya dia bisa memikul beban yang diizinkan itu sebesar 30.000 kg. Untuk menentukan persamaan daya dukung tanahnya, GU-nya, maka kita lihat. Kita anggap ini geser menyeluruh ya, bukan geser setempat. Jadi nggak pakai aksen-aksen. Kemudian tadi bahwasannya ini ya, bukan asumsi ya, langsung saja ya maksudnya.
QU sama dengan 1,3 CNC ditambah Q at Q ditambah 0,4 berat volume kali B kali N lambda. Nah, sebelum sampai ke QU, maka kita cari dulu prosesnya, pokoknya mundur lah dari soal sebelumnya ya. Jadi kita cari Q izinnya dulu. Q kecil izin. Q kecil izin itu sama dengan QO oke. Kemudian bagi 3. 3 itu adalah angka keamalannya. Oke, QU itu kan nanti rumusnya sepertiga CNC ya kan. Boleh langsung dimasukkan ke situ. Boleh juga tidak dulu juga nggak apa-apa. Cuma ini untuk memperingkas ya pengerjaannya. Q izin itu sama dengan juga Q izin besar B dibagi dibagi B kuadrat luasannya. Paham nggak? Berarti kalau sebelumnya itu Q besar izin itu sama dengan Q izin kalikan dengan B kuadrat. Seperti itu. Maka Q besar izinnya dibagi dengan Fs. Boleh langsung kita masukkan, bukan masukkan ya, bukan bagi Fs, bagi B kuadrat ukuran pondasi. Maka B kuadrat sama dengan Q besar izin dibagi Q izin kecil. Cuma kan nggak tahu ya berapa Q besar Q kecil izinnya. Kita masukkan aja yang Q besar izinnya. 294,3 sama dengan Q izinnya adalah 1,3 CNC ditambah 0,4 tadi. Di situ kenapa saya tidak memasukkan Q kali NQ ya. Oh, bukan nggak dimasukkan, maaf ya. Ini belum dimasukkan. Harusnya bukan 2 aja tapi 3. Tulis dulu. Sebentar ya. Kita lanjutkan. Seperti itu. Oh, ini tadi ya. Di ini. Kurang lengkap ya. Nah, seperti itu ya. Maka 294 tadi adalah Q izin yang besar ya. Bagi B kuadrat. B ini nanti yang akan kita cari ya ukurannya. Kemudian ini kita masukkan saja. Seperti biasa, oh ya, cari dulu parameter daya dukung tanahnya. Dimana sudut geser tanah atau apa namanya ini, frictionnya ya, 35 derajat. Berarti pakai yang grafiknya yang geser menyeluruh. Oke, yang ini ya. Kita masukkan sudutnya 35 derajat.
35 di sini. Dari atas aja ya. Emang aman ya kalau mau lebih akurat di print ya. Saya juga ada di sini tapi pakai buku. Nah, silakan dicari nih. Berarti NC-nya ini kira-kira sekitar 55. NQ sama N berat volumenya itu hampir sama ya di sini. Sekitar 35, 34 lah. Nilainya hampir sama. Oh, kok 3 sih? Berapa sih? 4 ya? Saya lihatnya tadi kok nggak lengkap. Oh iya, di atas 40 ya. 40 berapa gitu ya. Ya, sekitar 41, 42 ya. Hampir berimpit. Ya, seperti itu. Saya harap semua udah bisa lah ya. Tinggal ngeplot aja ya. Yang penting jangan ketukar. Mana grafik yang menyeluruh, mana grafik yang geser setempat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oh, maaf. Ini masukkan ya data-datanya ya. Maka ketemu. Ini jadinya seperti persamaan kuadrat ya. Maka cara paling cepat sih, nah ini tidak teratur ya, agak susah juga. Maka dengan cara trial and error atau coba-coba, Anda bisa masukkan ya. Umumnya kalau B itu ya 1 meter dulu lah ya. Paling gampang masukkan 1 meter. Coba masukkan 1 meter. Antara kiri dan kanan harus sama. Atau kalau kita semua pindah luaskan ke kiri, berarti 294,3 per B kuadrat dikurangi 250,44 dikurangi 102,6 B sama dengan 0. Hasilnya itu mendekati 0. Coba satukan 1 meter. Kita coba ya. Saya pakai Excel aja. Anda pakai kalkulator juga bisa. Jadi rumusnya apa? 294,3 dibagi B kuadrat. 294,3 dibagi B-nya saya ganti 1 ya. 1 kuadrat mah 1 lah ya. Atau Anda pakai kuadrat boleh. Yaudah, saya pakai kuadrat. Pangkat 2 dikurangi ya, karena dipindah ruas. Karena kita pindah ruas semuanya aja biar gampang. Ke kiri. 250,44 dikurangi lagi 102,6 kali B. 102,6 kali B. B-nya tadi 1. Hasilnya berapa? Negatif 58. Karena kita butuhnya 0 ya. Saya cek lagi ya, 4,3 dibagi 1 kuadrat
Iya. Coba saya ulangi, sama. Oke, coba kita ganti ke bawah 0,95. 95 aja ikutin ya. Min 21. Mengecil ya. Kita masukkan 0,9. Wah, gede banget, 20. Berarti antara 0,95, 0,93 misalkan. Makin kecil, berarti sekitar itu ya. 0,93. Kita kecilin dikit misalkan. Cuma kan kalau di lapangan susah ya. Kalau kita bikin lebarnya sampai koma-koma gini kan gak masuk akal. Ya amannya sih 0,95 ya. Lebih mudah. Kalau 0,9 berapa? Kalau tadi kan min 50, kalau 1 20. Ya antara 0,9 dan 0,95 aja. Intinya yang mudah dikerjakan di lapangan ya. Karena kan kalau di lapangan masa pakai koma pun boleh, cuma kan komanya yang ya 5 gitu ya, atau 0 belakangnya. Jangan yang apa namanya selain itu. Seperti itu ya caranya ya, trial dan error. Kalau pakai kalkulator bisa juga, silakan dicoba. Bisa juga kan caranya juga sama. Kemudian soal keempat, tentukan beban izin neto. Kalau tadi kan ki izin aja tuh, sekarang ki izin neto. Ki izin neto. Ada netonya ya. Ada di materi yang sudah saya terangkan juga gimana cara neto. Di mana FS-nya adalah 3 terhadap daya dukung batas neto. QU-nya tadi QU-nya berapa? QU-nya harus kita hitung ya, masukkan. Ini dapat 7.224 dapat dari mana? Dari sini. 200. Oh maaf. QU-nya oh ini ya dikali 3. Berarti yang ini QU-nya. Nah, seperti 1,3 CNC QNQ yaitu itu QU-nya. Ya. Jadi atau yang inilah hasil yang ini dikalikan 3. Ini ada sepertiga kan karena dikasih FS ya. Berarti QU dapat dari mana? Dari sini. 1,3 CNC QNQ. Nah, dapat di situ ya. Yang ini saya ulangi. Yang 1,3 CNC QNQ plus 0,4 berat volume BN. N berat volume. Jadi jangan dibagi 3. Kalau dibagi 3 jadinya ki izin ya, karena sudah dibagi dengan angka keamanan. Kalau yang QU aja berarti dia tanpa dibagi ke angka keamanan. Untuk mencari QU net, ini kan QU gross tadi. QU net pernah ya di materi sebelumnya, coba dicek lagi, ada daya dukung izin neto. Ini gross ya, yang ini berarti. Nah, maka mencari
sebelum ke Q besarnya, cari kekecilan dulu. QU net, yaitu QU dikurangi dengan Q. Ya. Nah, dari situ ya. Q-nya berapa? Q itu adalah, dapat dari mana Q? Q itu adalah berat volume dikalikan dengan kedalaman. Ya. Udah saya tulis di sini aja ya. Q sama dengan berat volume ini dikalikan dengan kedalamannya, kedalaman pondasi. Berat volumenya tadi berapa di soal ini? 18,148. Oh, dia pakai satuan LP ya. Ya, boleh LP lah, boleh ini ya. Oh, Masya Allah. Ya, soalnya lihat soal 1 ya, maaf. Oh, yang ini maksudnya ya. Oh, QU-nya ini. Oh, ya maaf. Q-nya ini. Ya, maaf ya. Tadi teh berarti bukan soal 3 Q nomor 1. Udah, tinggal itu aja. Maka Q izin netnya adalah QU net dibagi Fs. Ketemu 2530 LP per feet. Maka beban izin neto nya adalah Q izin neto dibagi B kuadrat 20,24 ton. Coba kita bandingkan ya. Kalau neto itu 20,24 ton. Kalau yang gross ini berapa? 21,13 ton. Ya pasti lebih kecil yang neto ya. Ambil yang terkecil sebenarnya sih ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kelima. Sebentar ya. Oke. Tentukan beban izin gross dengan memakai angka keamanan 3 terhadap keruntuhan geser. Nah, ini berarti Anda masih pakai soal yang nomor 1 ya. C-nya diketahui 200 LP per feet kuadrat. Sudut geser internalnya sudah diketahui. Maka mencari CD-nya dulu ya. Kenapa ini perlu mencari CD ya? Nah, ini karena kita mencari beban izin gross. Kalau sebelumnya kan beban izin aja ya. Ada di materi sebelumnya, bisa dilihat. Di bagian yang ketiga, dia dukung izin gross. Maka yang dipakai bukan C lagi ya di rumus Q izinnya, tapi menggunakan CD. Maka Anda harus mencari CD-nya dulu. Ya, CD-nya sama dengan C dibagi Fs, ketemu 6,67. Kemudian mencari sudut geser internal D-nya. Jadi nggak boleh pakai sudut geser yang di soal ya. Cari itu caranya adalah tan arkestan dari tan theta dibagi Fs. Berarti cari dulu ya tan 20 berapa. Tan
20. Nah, hasilnya dibagi 3. Kemudian kita cari arkestannya. Gimana ya caranya? Saya mungkin pakai kalkulator aja ya, coba ya. Dia cari arkestan dari 0,74572. Pakai kalkulator ya, silakan ya. Saya coba kalkulator ya di sini ya. Saya belum paham kalau pakai itu gimana caranya. Arkestan dari 0,74572. Ketemunya di sini tadi ya, 6,9 derajat. Coba kita masukkan ya, tan 6,9 ya, ternyata segitu ya. Berarti ketemu ya, berarti di sudut 6,9 lah hasil tannya itulah 0,709. Hampir mendekati lah ya. Silakan cari. Seperti itu. Jadi hati-hati ya. Berarti kita mencari pada sudut berapakah nilainya itu. Hasil dari tan 20 dibagi 3. Berarti ini dibagi dulu, yang dikurung ya. Dibagi dulu. Hasilnya baru diarkestankan. Arkestan ya. Ketemu 6,9 derajat. Berarti kita saat mencari parameter daya dukung tanahnya itu menggunakan frictionnya atau sudut internalnya itu adalah di nilai 6,9. Jadi nggak boleh di 20 derajat lagi saat kita diminta untuk menentukan beban izin cross. Ini kita anggap geser menyeluruh karena nggak ada aksen-aksennya ya. Silakan cari, ternyata setelah dihitung NC-nya 8, NQ-nya 2, dan berat volumenya 0,9. Cara interpolasi maksudnya gini, kalau misalkan tidak tepat ya, tidak tepat di titik atau garis di sumbu Y-nya, ya silakan diinterpolasi. Interpolasi itu misalkan antara 3 dan 4, tengah-tengah ya berarti 3,5. Di bawahnya lagi berarti kira-kira di 3,25, itu namanya interpolasi ya. Maka K-izinnya sama dengan kita masukkan aja, tapi pakai rumus yang beban izin cross ya, bukan pakai K-izin yang sebelum-belumnya tadi, beban izin biasa, enggak ya, pakai yang cross. Cross tuh yang mana? Cross tuh yang ini. Nah ini JDNC, GNQ setengah ya itu ya. Oh tadi mah untuk pondasi apa lajur, kalau pondasi ini sama ya, pondasi bujur sangkar. Kalau yang di ini tadi yang saya perlihatkan itu adalah untuk pondasi lajur ya. Jadi kalau untuk pondasi bujur sangkar sama seperti ini juga, cuma bedanya C sama sudut gesernya C-nya aja ya. C-nya diganti menjadi CD. Oke. Itu masukkan aja. Ketemu ya. 1511,8 lb per feet kuadrat. Maka K-izin cross, ini namanya K-izin cross. K-izin dikali B kuadrat, 12,09 ton.
Kita bandingkan, kalau yang soal 1 tadi kan tanpa cross ya. Di soal 1 tadi jawabannya adalah Ki izinnya berapa? 21,13 ton Ki izinnya. Dia tanpa memperhitungkan gross atau neto. Tapi dengan soal yang sama, tapi kita menghitung grossnya, hasilnya adalah 12,09 ton. Jadi kalau kita suruh milih untuk perencanaan struktur, ya kita pilihnya yang paling kecil. Kenapa paling kecil? Karena itulah yang dipastikan lebih aman, ya kan? Jadi itu merendahkan diri gitu kalau struktur itu ya. Harusnya aku mampunya 30 loh. Tapi kalau untuk pelaksanaan di lapangan nggak boleh segitu, harus direndahkan. Dia nggak sombong gitu ya, merendahkan kemampuannya. Tujuannya apa? Supaya dia aman konstruksinya. Kebalikan, jangan digede-gedein, ya. Itu bahaya, ya. Seperti itu ya. Nah, tugas setelah ini kerjakan tugas. Tugas saya berikan di Google Classroom. Wajib dikumpulkan hari ini juga sebagai syarat untuk pertemuan sekarang ini ya. Nggak ada ngerangkum dan sebagainya. Silahkan tugas dikerjakan di soalnya itu di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.